Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini di tengah penguatan signifikan indeks harga saham gabungan. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Hendra Martono Lim ini selaku dari CEO dan founder dari Tiamo Capital. Kita akan langsung sapa saja Pak Hendra. Selamat sore, apa kabar Pak? Good pagi, selamat morning, Dave. Terima kasih Pak Hendra sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini juga kabar baik dari indeks harga saham gabungan Pak Hendra, penguatannya sudah cukup signifikan hari ini dan untuk kesekian kalinya IHSG kembali menyentuh ke level 6.900-an karena dalam beberapa pekan terakhir masih cukup konsisten tertekan dan belum menyentuh ke level ini. Penguatan dari indeks harga saham gabungan mengikuti dari bursa global, Asia, regional maupun juga Eropa juga naik signifikan. Melandainya inflasi Amerika Serikat tampaknya menjadi salah satu penopang dari penguatan hari ini. Secara teknikal, bagaimana Anda melihat penguatan signifikan hari ini dan apakah juga diikuti dari sisi volume tidak Pak? Ya, kalau kita lihat dari sisi volume memang masih belum secara harian ya. Hari ini memang volumenya memang tidak sebesar pada tanggal, misalnya pada tanggal 18 Oktober, pada saat itu yang volume yang besar sekali volumenya, tapi memang sedikit di atas rata-rata. Dan kalau saya patokannya itu bukan pada volume yang hari ini aja, tapi biasanya saya itu memakai patokan itu adalah rata-rata volume jangka pendek dibagi jangka menengah. Itu menurut saya lebih menggambarkan. Soalnya kadang-kadang kalau kita pakai patokan yang 1 hari aja, yang dalam tanda kutip para big boys, para orang-orang yang mempunyai dana besar, itu gampang sekali untuk memanipulasi. Tapi kalau kita memakai patokan jangka pendek dibagi jangka menengah, ya paling enggak tuh buat manipulasi atau katakanlah apapun ya, saya nggak ngomong manipulasi ya, maksudnya untuk menggerakkan sesuatu, itu kalau kita memakai patokannya jangka menengah dibagi jangka pendek dibagi jangka menengah, itu perlu dana yang sangat besar sekali. Nah kalau dana yang sangat besar sekali itu turun dan memang luar biasa naiknya, maka kemungkinan besar itu berlaku hukum volume. Ketika harga naik, volumenya juga naik, itu menurut saya sangat valid. Baik, nah, secara teknikal juga itu kan kita sudah berulang kali mau menembus yang box atasnya yaitu 6887. Itu berapa kali tembus turun, berapa kali tembus mau coba tembus turun. Nah hari ini tiba-tiba terjadi gap up yang sangat luar biasa, opennya aja langsung di 6915, kelewat nih langsung. Nah jadi nanti ya kemungkinan besar sih angka 7 ribuan bisa kelihatan ini. Baik, angka ke 7 ribuan ini apakah bisa disentuh Pak sampai dengan perdagangan akhir pekan ini? Apakah penguatan juga akan terus berlanjut? Kalau lihat dari momentumnya yang langsung lompat seperti ini, ketika sideways kemudian dia lompat, maka kemungkinan besar dalam minggu ini maksimal ya mungkin Selasa depan itu mungkin sudah tembus di 7.000. Dan target saya yang di akhir tahun yang seperti sudah saya sering katakan mulai dari awal tahun, jadi kemungkinan besar sih IHSG di akhir tahun ya mungkin sekitar 7234. 7.000 di Samsung 7234 itu. Baik, Pak Hendra, di tengah penguatan indeks harga saham gabungan hari ini, saham-saham big cap juga hari ini juga menguat sangat signifikan. Bagaimana Anda melihat apakah momentum ini berlanjut terkait juga dengan momentum window dressing, Pak, seiring dengan target Anda ke 7.234 tadi, dengan sisa lebih kurang 1,5 bulan perdagangan di tahun 2023? Ya, window dressing itu beberapa waktu yang terakhir ini memang tidak biasanya kan santer rally. Itu berarti sekitar bulan Desember. Nah, kelihatannya sih memang mau nggak mau ini adalah dalam tanda kutip kita mau bicara politik, mau kita suka atau nggak suka, pemilu itu pasti memberikan efek sesuatu. Ya, memang yang paling benar-benar sangat hebat itu adalah ketika tahun 2009. Ya pada saat itu ketika 2008-nya terperosok, 2009-nya itu kenaikan sampai menjelang pemilu juga itu naik sekitar 88%. Tapi kalau pemilu kali ini memang jauh lebih sepi untuk bursanya. Karena memang peraturan itu yang betulnya membuat
bursa lebih sehat, tidak Ya. terlalu gampang lagi untuk ini. Namun kita juga harus akui bahwa pemilu ini paling enggak perusahaan-perusahaan besar dan sebagainya itu dalam tanda kutip juga akan harus digerakkan. Kalau ngomong kasarnya harus digerakkan. Karena kalau ketika pemilu dan kemudian tidak digerakkan bursa dan sebagainya, maka orang yang dalam tanda kutip juga akan malas nih untuk investasi dan sebagainya. Jadi pengaruh pemilu ini juga akan sangat signifikan kalau menurut saya. Baik, Pak Hendra, di tengah penguatan indeks harga saham gabungan, di tengah penguatan dari saham-saham big cap, hari ini juga ada kabar baik lainnya, terutama kepada beberapa emiten tertentu, di mana MSCI mengkonfirmasi 3 saham masuk ke dalam indeks mereka sebagai konstituen baru. Ada Aman tadi, ada Arto, kemudian juga ada MTech dari teknologi. Saham-saham pun hari ini juga ikut melesat, Pak. Kita akan coba ulas, terutama dari sisi teknikal, apakah momentum ini hanya sesaat saja atau masih ada ruang penguatan lanjutan untuk ketiga saham ini. Kita ke Aman Mineral terlebih dahulu. Pak Hendra, hari ini menguat di 1,05% dan ditutup di level 7.225. Dan kebetulan Aman Mineral juga ditanyakan oleh penanya yang sudah masuk di WhatsApp interaktif kami. Ada Ibu Lestari dari Jakarta. Aman, tapi baru mau entry nih Pak. Analisis Anda untuk Aman Mineral. Oke, saya ganti chart saya dulu ya. Oke, kalau kita perhatikan chartnya, Aman ini betulnya sudah nggak ada ruang lagi. Tapi kita harus tahu juga bahwa ketika satu saham itu bergerak naik itu kan dia mulainya yang benar-benar terjadi, benar-benar volume benar-benar ada, itu adalah sekitar 4.500-an. Tapi kalau kita lihat dari harga yang base-nya pertama 1.800-an, sekarang harganya 7.250, maka ini betulnya sudah sangat-sangat tinggi sekali. Dan ketika dia masuk ke MSCI pun, itu biasanya kalau saham-saham yang belum terlalu banyak gerak, dan ketika masuk MSCI, itu biasanya kenaikan minimal tuh 5-7% pada hari tersebut. Ya, dan memang hari ini juga kenaikannya kenaikannya sih cuma 1,4. Berarti artinya apa? Sudah terdiskon ini David. Jadi sudah terdiskon. Jadi kalau buat Anda yang mau masuk di sini lagi, menurut saya ini kurang tepat. Mendingan Anda cari saham-saham yang sedang lagi naik atau saham-saham yang lagi sideways kemudian dia breakout top box atau seperti itu. Ini sudah terlalu tinggi kalau menurut saya. Apakah masih bisa masuk? Masih bisa, tapi resikonya jadi semakin besar. Kalau seperti itu. Oke, untuk Aman Mineral yang hari ini jadi penopang indeks harga saham gabungan, secara intraday hari ini juga all time high kembali di 7325, harganya sudah naik signifikan dan belum direkomendasikan untuk masuk dengan Aman Mineral dengan penguatan yang signifikan terjadi dan juga dari sisi profil risiko. Selain Aman Mineral, Pak Hendra, kita akan coba cek juga untuk bank digital, Pak. Arto tampaknya juga masuk ke dalam indeks MSCI, hari ini menguat di 12,20%. Secara teknikal, ini sudah mengalami koreksi yang cukup dalam, fundamental kinerja mereka juga sudah mulai membaik per kuartal ketiga di 2023. Analisis Anda? Oke, kalau kita tahu ya ketika di harganya di 1.800-an itu berarti sebenarnya dari terkoreksinya dari high-nya itu adalah sekitar 80-90%-an. Nah sekarang harganya 2.200-an, nah ini yang saya katakan Dave. Nah kalau misalnya dari saham yang seperti Arto seperti ini, yang kemudian dia mulai rebound, nah ini menurut saya masih boleh walaupun kenaikannya 12%. Tapi Anda jangan buru-buru masuk juga, karena kalau misalnya ini sudah biasa momentum ketika terjadi masuknya dia ke dalam MSCI dan sebagainya, itu biasanya seperti saya ngomong tadi, itu minimal 5% sampai 7% biasanya ketika dia masuk tersebut. Tapi langsung diantisipasi, begitu buka aja langsung 2140. Ya, jadi kan hari ini kenaikannya juga sekitar totalnya sekarang menjadi cuma 8,3% ya. Jadi kalau kita lihatnya. Nah, kemudian kalau yang dari ini ada perhatikan masih boleh. Ini betulnya momennya juga masih ada, tapi kita lihat besok. Karena MSCI mesti ada tahu. Biasanya orang-orang itu ketika mau ada saham-saham yang mau masuk MSCI tersebut, itu biasanya pergerakannya sudah mulai terjadi, dan gerakannya tersebut itu dimulai pada tanggal 3 November ketika harganya 1.800-an. Itu sudah ada desas-desus, ada kemungkinan Bang Arto ini akan masuk ke MSCI. Nah sekarang kalau 2220 bagaimana?
Ya menurut saya Anda bisa perhatikan aja dulu sebentar. Besok kalau misalnya memang masih ada kenaikan lagi, nah itu Anda bisa mulai masuk. Tapi kalau hari ini Anda atau besok langsung tiba-tiba masuk dan ternyata itu mereka pada yang hari ini yang belinya dapat yang di harga masih murah, besok jualan ya selesai Anda. Oke. Baik, terakhir untuk MTEK Pak, singkat saja Pak Hendra, hari ini ditutup di 580, menguat di 7,41%. Secara teknikal ini, MTEK juga sempat koreksi cukup dalam dan berupaya untuk bangkit kembali. Ya, kalau di MTEK ini sudah ruangannya di tengah-tengah. Ini kebalik sama yang tadi Arto yang terlalu tinggi, dan kemudian kalau yang yang tadi yang untuk aman yang sudah terlalu tinggi, Arto yang baru sudah breakout dan confirm. Kalau ini berada di tengah-tengah. Dan MTEK ini menurut saya juga nggak terlalu enak dibuat trading. Dan ketika dia lompat dan kemudian tidak meneruskan kenaikannya, hari ini kan Anda lihat ada semacam kayak rambutnya di situ ya. Nah itu gap up ya. Jadi harga low-nya dia lebih tinggi daripada high-nya kemarin. Itu kita masuk namanya gap up. Nah, kalau tapi gap up tersebut itu berbeda dengan Arto tadi, itu masih dia ada rambut di atasnya, itu masih kurang bagus. Jadi menurut saya mendingan Anda perhatikan Arto aja dulu. Kalau mungkin bisa disuruh milih 3 ya. Baik. Oke, analisis untuk 3 saham yang masuk kepada indeks MSCI yang hari ini juga melesat di tengah penguatan indeks harga saham gabungan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Hendra, kita hold terlebih dahulu. Saya akan sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Yang pertama untuk penutupan dari indeks harga saham gabungan pemirsa, di mana masih ditutup di zona hijau, penguatannya lebih ke arah terbatas di 1,40%, di mana indeks harga saham gabungan ditutup di level 6.958,205 dan tadi sempat menyentuh level tertingginya di 6.985,591. Sementara trading volume, trading value dan juga trading frekuensi masih berjalan sampai sejauh ini. Langsung saja kita ke grafis yang pertama pemirsa, kita akan coba lihat update penutupan beberapa indeks lainnya. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. MNC 36 ditutup menguat di 1,71%, Jakarta Islamic Index juga menguat di 0,73%, LQ45 menguat seiring dengan penguatan indeks harga saham gabungan di 1,79%. Sementara level masing-masing indeks dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda. Selanjutnya ke grafis rotasi pergerakan sektoral pemirsa. Infrastruktur hari ini memimpin penguatan di 3,60%. Teknologi juga menguat di 2,47%. Ada Goto yang hari ini mencoba mendekati Rp90 per saham. Konsumsi primer menguat tipis di 0,06%, sementara sektor kesehatan tertekan di 0,49%. Selanjutnya kita akan coba lihat saham-saham yang mengalami penguatan yang cukup signifikan, yang masuk ke dalam deretan top gainers tampaknya didominasi oleh saham-saham perbankan big cap. BBRI ditutup menguat di 5.250, BBCA juga menguat di 9.050, Goto ditutup di Rp86 per saham, dan PBNI juga menguat ke 4.980. Sementara posisi saham-saham yang hari ini mengalami tekanan yang cukup dalam, yang masuk ke dalam deretan top losers, di antaranya ada STRK, tertekan ditutup melemah di 394, Cuan juga melemah di 6.875, Inco hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam di 4.550, dan Unilever masih tertekan di 3.430. Updatean penutupan perdagangan di sesi kedua, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda, karena setelah ini kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.